Dia interaktif ke aku, kayak ngomong, kayak nunjukin kalau kamu tuh lagi nggak fokus. dikelilingin makhluk-makhluk astral, Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Maria Hadik Channel. Ya, jadi hari ini kita akan lanjutin kisah mistisnya si Vina. Nah, Vina ini adalah temanku yang memiliki kemampuan lebih untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Nah, jadi Vina nanti akan menceritakan lebih detail lagi kisah dia tentang pengalaman mistisnya, yaitu ketika dia mengalami kerasukan. Ya, Vina. Nah, tapi sebelum kita cerita, tolong buat kalian untuk selalu klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, kita mulai nih. Jadi kan Vina pernah cerita kalau misalnya dia itu pernah mengalami kerasukan beberapa kali. Yes. Nah, pengalaman, bisa nggak ceritakan pengalaman pertamamu ketika kamu kerasukan? Pengalaman pertamaku itu sekitar 3 tahun yang lalu, itu di pantai selatan daerah Malang. Nah, itu kejadiannya waktu aku tuh jadi panitia dari fish camp itu event jurusan. Nah, itu emang disuruh nginep 3 hari 2 malam di sana. Untuk malam pertama udah mulai hal-halnya gak enak sih, soalnya lingkungan pada saatnya sana itu kan agak mistis. Kebetulan di daerah sana itu ada pohon besar, pas di sebelahnya camp aku itu terbang. Nah, emang beberapa temanku itu juga ada yang bisa melihat, dalam artian mereka lebih peka daripada aku. Nah, mereka tuh emang sebelumnya sih sudah ngerasa kalau daerah situ emang nggak layak lah hitungannya, kurang aman buat ditempatin. Tapi berhubung Itu kurang amannya dari segi mistisnya itu, atau dari hal-hal dari segi mistisnya sih, cuman kan kita kan nggak ikut sama inilah ya, sama kitanya sendiri, soalnya kan sudah berbentuk lah, sudah perencanaan, sudah sudah banyak lain. awal-awalnya di situ. Terus di situ ada temen aku yang main di sekitar lereng kayak bukit itu di belakangnya camp aku. Itu dia tuh kayak gitaran. Nah, dia salah satu orang juga yang bisa melihat, temen aku yang bisa melihat, yang bisa ngerasain juga. Terus nggak cerita, sorenya waktu kita rapat untuk acara selanjutnya, itu tuh dia itu ke arah camp, masuk ke dalam camp. Ternyata dia temanku yang beda kelas itu ngerasa kalau dirinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dia diikuti. Dia sudah diikutin, cuman dia kayak dia kayak pindah biar orang-orang lain itu kayak nggak curiga, nggak keikutan juga sama dia. Sambil dia juga manggil temennya yang sekiranya bisa nyembuhin dia. Di camp situ dia udah tidur dalam keadaan udah dirasukin juga. Nah, temanku ini yang satunya itu juga nyembuhin dia. Nah, aku tuh yang di kelompok rapat itu ngerasa di belakang aku tuh kayak ada angin lewat di daerah belakang, kayak 2 angin gitu, atas bawah. Terus temanku yang 2 di depanku itu juga emang dia bisa lihat, dia bisa ngerasa. Dia interaktif ke aku, kayak ngomong, kayak nunjukin kalau kamu tuh lagi Nggak fokus. dikelilingin makhluk-makhluk astral, kayak istilahnya kayak gitu.
Cuman berhubung aku orangnya kan perasa sih, cuma ya aku nganggep nggak sampai kepikiran sampai segitunya. Ngeliatin mereka kok aneh, kayak mereka ngeliat aku kayak aneh gitu. Aku cuma senyum-senyum aja kayak gitu kan. Aku tuh pengen nangis gara-gara kayak belakangku ini, tapi aku nggak bisa ngomong. Terus pas aku udah mulai nggak kuat, mereka langsung narik aku buat ke belakang, narik aku ke belakang, lewatin tenda yang mana ada tempat temanku yang lagi kesurupan itu. Aku ngelewatin itu kayak dimensinya itu kayak bertabrakan gitu loh. Jadinya energiku ditarik sama energi temanku yang kena. Ya, oh yang pertama kali kena Yang itu pertama ya? kali kena. Terus kayak aku tuh makin ngejadi. Akhirnya aku dibawa keluar, nggak satu tenda sama dia, padahal tempatku tuh satu tenda sama dia. Awalnya satu tenda, akhirnya ditaruh keluar. Kalau keluar itu aku udah nggak sadar, dalam artian aku sudah kayak ada yang nempatin. Aku sadar, cuma nggak bisa ngehandle aku sendiri. Mereka ngeliat aku kayak, ya bukan aku, kayak katanya sosok cewek cantik daerah situlah. Jadi aku setiap ngeliat anak cowok itu kayak senyum-senyum sendiri. Endel gitu ya? Endel banget. Mungkin Miss K. Mungkin tuh genit bukan endel. Genit kayak gitu. Terus itu udah dari teman-teman tuh ngedoain aku segala macem tuh kayak mental di akunya. Ada satu temenku yang ketua panitianya situ inisiatif buat datang ke ketua wilayahnya daerah situ, Penjaga pantai gitu kan? atau kayak penduduk lah, hitungannya kayak sesepuhnya situ, tanya orang pinter biar hitungannya nyembuhin anak dua ini yang lagi kena kan. Sempat diminumin, nggak tahu minuman apa, itu sempat sadar, akhirnya Kembali normal. udah biasa. Terus ngikutin cara selanjutnya itu aku emang sengaja sama teman-temanku itu kayak dibetengin. Jadinya temanku sisi kanan kiri itu mereka yang bisa lihat juga. Dijagain Karena aku yang dari situ yang paling lemah sendiri, yang nggak kuat. Pas acara ini Api Unggun itu, acara pembukaan itu kan pasti kayak ada kayak bola api yang dari atas diturunkan dari atas ke bawah. Pas apinya nyala boom, masih biasa. Cuman yang paling aneh itu nggak tahu, tatapan mataku tuh fokus ke arah bagian depan. Itu posisi itu kayak semak-semak belukar kayak hutan. Aku kayak fokusnya ke situ, kayak ngelamun. Itu kayak pandanganku itu yang orang awam mungkin melihatnya tuh kayak sepi ya. Tapi kalau aku melihatnya tuh ruame. Itu orang Kayak seakan kayak orang rame banget, nggak. Aku cuma ngeliatin ada apa ya itu ya. Nah, temanku sebelah ini yang cewek itu tuh dia orang Bawean, dia kan emang spiritualnya kan gede ya, tinggi dia dari sana tuh. Itu udah megangin aku, cuma bilang kamu fokus ya, jangan ngelamun, jangan apa. Iya, aku cuma iya. Pas dia bilang nyemangatin aku, entah kenapa waktu ada acara kayak kelas per kelas kayak nunjukin ini permainan games itu, dia itu kayak kaget pingsan, jatuhin aku, terus aku langsung jatuh juga. Jadi kayak keikutan. Akhirnya aku nggak sadar, Dia juga nggak sadar. Kita berdua dibopong. Cuman berhubung akunya yang lemah dan dia yang emang punya bener-bener kekuatan bisa bangkitin dianya sendiri, dia langsung sadar. Dan akunya nggak sadar. Aku pingsan. Lagi-lagi aku ngerasa pingsan, aku ngerasa lemes, tapi di sisi lain aku tuh sadar
sama hal itu, cuma aku nggak bisa ngeberontak ngelawan. Aku sama temanku ya didoain, yang ada doa inilah itulah kayak bentrok di kepalaku pusing. Cuman aku senyum-senyum aja lagi senyum-senyum, diminumin yang dikasih minuman tadi itu juga nggak tembus sama sekali, nggak bisa. Segala macam nggak bisa. Akhirnya orang tua yang ngasih minuman itu tadi itu diajak buat ketemu sama aku, jadi didoain sama orang tuanya itu. Aku nggak tahu, akhirnya kayak badan tuh merinding, kayak seakan-akan tuh rohnya tuh lepas dari badanku yang jahat itu. Lalu aku enteng, aku tidur. Udah habis itu nggak sadar, nggak sadar, yang penting badanku udah enteng, udah sembuh. Terus besoknya aku lanjutin ke acaraku lagi. Acara udah selesai, aku pulang itu cuma di kosan tuh rasanya tetap masih nggak enak, nggak nyaman. Aku kuliah pun ternyata temenku yang awalnya dikena pun juga sama hal, ngerasain kayak gitu, masih diikutin sampai di kampus. Aku pun juga iya. Terus aku sempat cerita sama teman kosku yang orang tuanya juga bisa punya kemampuan. Dia ngasih aku tuh garam buat ditaburin ke sekeliling kamarku, sama dulu buat aku mandi. Singkat cerita, pas aku mandi pakai air garam itu sebetulnya ya udah aku doain lah hitungannya ya, cuma niat aja. Itu dari belakang tuh kayak ada sosok hitam gede keluar. Habis itu aku langsung kayak tenang, lega. Nih pertanyaan ya. Jadi ketika kamu dirasuki, bentar, bukan dari situ. Jadi sebetulnya apa hubungannya dengan pohon yang ditebang itu? Atau mungkin pohon yang ditebang itu ada penunggunya, terus penunggunya marah, terus akhirnya mengganggu kamu dan teman-temanmu, atau gimana? Sebetulnya yang masukin kamu itu kenapa kok masukin kamu? Mungkin dia mau berkomunikasi, mungkin karena kamu buat Ona dan lain-lain. Dia menyampaikan pesan atau enggak? Aku sih nggak rasa, cuma gini, sempat dengar kalau pohon itu tuh emang pohon tua yang ditebang. Jadi kayak lingkungan situ tuh ya namanya orang pantai selatan ya, pasti kan ada unsur mistisnya. Sempat dengar kalau pohon itu ditebang terus kayak emang pas kan ada penunggunya. Nah penunggunya itu nggak terima, dan kebetulan kita camping di sana kan nggak cuma 1, 2, 3 orangan ya, ramai. Mungkin mereka sempat terganggu, dan posisi kita yang kena kemarin itu lagi halangan. Jadi kan posisi tubuh kita itu nggak bersih lah. Nah itu makanya kita kena. Kita yang bisa kan beda. Kalau menurutku gini, mereka tahu dimensi kita yang bisa tahu mereka. Gimana? Jadi kayak mereka tuh tahu siapa aja yang bisa melihat dia, ataupun bisa ngerasakan kehadirannya dia. Aku sih mikirnya kayak gitu. Makanya karena dari 3 cewek itu emang semuanya posisi emang lagi halangan semua. Dan ada satu anak lagi, adik tingkatku, itu juga pas kebetulan lagi halangan. Dia pun sempat merasakan itu, cuma berhubung dia nggak bisa melihat, nggak bisa ngerasa, akhirnya cuma biasa aja. Ya, ngerasa, cuman biasa aja, nggak sampai sebenarnya. Itu pertama kali sih aku rasain kerasukan itu ya. Dan nah nih yang penasaran lagi nih. Jadi, nah ketika kamu dirasuki, berarti kan mau nggak mau sebetulnya kamu di dalam tubuhmu itu, jiwamu itu ada di mana sebetulnya? Jadi kalau bisa diistilahkan ya, Kamu penasaran? Kayak kita, kalau aku ngerasa kita di sini kayak dibagi jadi 2 bagian. Jadi yang bagian belakang itu kita, depannya itu makhluk yang ngerasukin kita. Jadi ketika dia ngelakuin apa yang dia perbuat, diri kita itu sadar, cuma kita nggak bisa ngeberontak.
Jadi kalian kayak dikunci di belakang gitu. Betul, aku rasanya gitu sih. Dan aku tuh ngerasa waktu katanya temanku aku tuh endel atau gimana, aku ngerasa cuma aku mau nyetop itu tuh nggak bisa, kayak ketawa sendiri centil. Gimana sih namanya orang enggak? Ya mungkin itu memang benar-benar miske. Miske. Kita nyebutnya miske. Miske, ya mungkin. Itu pengalaman pertamamu. Pertama. Berarti ketika udah besar sebetulnya, ketika udah kuliah. Cenderung ke sih. Iya kan? Terus, nah kamu kan apa namanya pernah cerita juga. Vina ini pernah cerita juga kalau dia itu sebetulnya nggak boleh ke pantai selatan sama ke daerah gunung. Nah, jadi kerasukan yang selanjutnya itu masih di daerah pantai atau di? Keduanya daerah gunung Gunung dulu berarti. Jadi setelah pantai, gunung, pantai lagi. Pantai lagi. Keseringannya pantai karena seringnya main kan di pantai. main ke pantai. Nah, ceritain nih. Jadi setelah itu kan, setelah apa namanya kamu pengalaman pertama, habis itu kan ternyata ada acara lagi nih di gunung. Terus kok bisa kena lagi? Apa teman-temanmu ini juga nggak jagain kamu, atau posisinya kamu lagi halangan atau gimana? Atau kamu juga nggak fokus juga? Itu aku nggak pernah sadar sih kalau ke gunung ternyata nggak boleh. Cuma aku mikirnya kan ke pantai. Waktu itu setelah selesai magang, jadi biasa aku kan termasuk tipe cewek yang suka main sama cowok. Nah, teman-teman cowok ini ngajak ke salah satu gunung di Banyuwangi. Gunung Ijen. Gunung Ijen. Iya. Tahu kan Gunung Ijen kayak gimana? Blue Fire. Yes, lihat Blue Fire. Jadi sampai sana itu kita berangkat jam 10, jam setengah 10 dari Jember. Banyuwangi itu sekitar mungkin 2 jaman, 2,5 jaman. Sampai sana sekitar jam 11:30, jam 12-an. Itu posisi Blue Fire-nya itu kan muncul sekitar jam 3 pagi. Jadi kita kan nunggu dulu itu sekitar 2 jaman di posko daerah sana. Sampai sana sih nggak ada masalah sih, meskipun medan masuknya ke sana kan kita naik motor, jadi rame-rame. Itu emang agak ngeri, kiri kanannya hutan, dan makin jalan ke atas tuh makin sempit. Tapi sampai sana sih aman. Pas mau masuknya tuh aman, jadi kita nunggu tuh ya biasa Di posko itu ya? Di posko rumah Royce itu tuh biasa aja, nggak ada kayak tanda-tanda aneh, nggak ada masalah sih. Sempat mikir mungkin waktu kejadiannya masuk angin atau gimana, tapi waktu minum kayak obat masuk angin tuh kayak nggak ngefek ke badan. Ada kayak udah mulai masuk angin, mulai gak enak badannya. Iya. Terus jam 2:30 kita naik, punya inisiatif buat naik ke sana biar sampai sana sekitar jam 4-an lah, karena kan ke atasnya kan lumayan jauh. Nah, baru masuk pintu selamat datang itu udah feeling nggak enak banget di akunya. Tapi cuma aku ya gengsi lah hitungannya ya, baru sampai lagi. Jadi aku tuh didampingin 2 cowok kiri kanan. Itu posisinya temenmu masih apa, temen yang bisa? Enggak, bukan. Temen yang biasa aja, yang nggak punya kemampuan lebih berarti. Biasa aja. Temanku yang bisa ini mereka ikut sih, cuma mereka jalan duluan. Masuk itu baru 10 langkah kok udah sesek. Tapi aku biasa aja sih, mungkin dingin atau gimana. Jalan lagi kok sesek, jalan lagi tuh kok mual, aku diam dulu, muntah kayak gitu kan. Ya udah disuruh muntah, tapi nggak bisa muntah. Terus sekiranya temen kamu nih masuk angin kali, gini suruh minum obat tolak angin kan. Kok nggak ngefek, biasa aja. Jalan-jalan lagi itu udah kiri kanan kok gelap gitu, kok emang ini sih ngelihatnya kayak banyak kayak anak hutan lah gitu ya. Ini kayak mata tuh kayak pengen lihat ke kiri kanan, setiap ngelihat ke kiri kanan tuh kayak mual, mual. Tapi itu kosong kan, sebelah kiri kanan itu kamu lihat? Hutan. Iya, maksudnya iya kosong, nggak ada apa-apa, aneh-aneh gitu kan? Enggak, biasa aja kayak gitu. Terus sampai baru jalan sekitar 1 kilometeran, padahal ke atas tuh ada jaraknya 3
3,5 kilo atau berapa itu aku sudah nggak kuat tuh, tapi temanku tetap support, ayo kurang dikit lagi Vina, aku saya gini, nggak mau, aku pengen pulang, aku pengen tidur. Sudah mulai menyerah. Sudah mulai menyerah. Terus sampai sama temanku didorong, ditarik, digendong sampai dibilang kayak gitu kan. Jadi cowok tuh kayak giliran dulu biar akunya jalan. Sebetulnya mereka sih nggak mau gagal untuk bisa lihat blue fire-nya. Mereka gitu kan. Terus sampai jadi temanku kita ke sana itu ada 12 orang. Yang 3 itu masih di belakang termasuk aku. Yang lainnya tuh sudah sampai ke atas, jadinya kita yang 3 tuh ya jalan pelan-pelan, cuma gara-gara aku aja rasa bersalah sih sebenarnya. Terus finally sampai sana jam 4:30-an itu kan sudah mulai ada cahaya. Udah sampai cahaya itu kayak aku tuh ngerasa nggak punya dosa gitu loh, aku kuat, ayo aku jalan kan. Kamu ngapain Vin? Nggak tahu, aku nggak kuat naik ke atas, ini kok bisa kayak aku juga nggak tahu kok tiba-tiba ada kekuatan dari aku aja buat jalan ke atas kayak gitu kan. Udah, terus sama temanku yang bisa yang tahu aku, jadi aku setiap kali jalan-jalan tuh pasti sama temanku ini karena dia yang tahu aku. Itu nah iya, kamu tadi ada yang ngetot Nevin dari pintu masuk tadi, cuma aku nggak mau ikutin kamu gara-gara nanti takutnya dia tahu aku juga, aku yang nggak kuat juga kayak gitu kan. Makanya aku nyuruh anak 2 tadi buat nemenin kamu di belakang, karena kan mereka hitungannya yang paling gede kan, gede barangkali kalau kamu nanti ada apa-apanya bisa mendukung kamu kayak gitu. Oh iya kayak gitu doang aku mikirnya. Dan sampai sana nggak ada masalah sih, lihat blue fire biasa kayak gitu. Terus pas pulangnya itu ya biasa aja, cuma emang ternyata medan perjalanannya saya daerah sana itu ada tempat-tempat kayak kuburan gitu. Dari daerah gunungnya situ tuh ada makam itu, nggak tahu makamnya mana daerah situ. Mungkin itu yang aku lihat selama perjalanan. Jadi kayak aku tuh suka orangnya kayak fokus di tempat yang emang itu feeling itu pasti ada kayak penunggu atau lain sebagainya kayak gitu. Temenmu cerita nggak yang bisa lihat itu sebetulnya kamu tuh diikutin sama sosok yang seperti apa? Iya, jadi tuh dia ngelihat yang sosok yang sama aku kan kakek-kakek. Dia juga ngelihat yang ngikutin aku tuh juga kakek-kakek. Dia emang waktu aku masuk itu dia kayak niat tertarik sama saya, tertarik sama aku, makanya dia ngikutin aku sampai naik ke atas. Itu katanya gitu. Terus kan tiba-tiba kan kamu merasa lega tuh. Itu temanmu lihat berarti kan kalau istilahnya tuh ada batasan kan. Mereka itu kan sebetulnya punya wilayah teritorial gitu kan. Tempat mereka berada. Temanmu tuh ketika lihat kamu sudah lega kok tiba-tiba bisa naik ke atas. Itu mungkin kayak gitu sih, mungkin udah bukan wilayahnya lagi, jadi kayak kakek-kakeknya mungkin kayak udah lepas gitu dari badan aku, udah nggak ngikutin aku lagi. Mungkin itu siapa juga nggak nanya sih, soalnya kalau masalah gituan semakin aku mikir itu kayak semakin keikut gitu loh. Makanya nggak dipikir, nggak usah dipikir. Tapi ketika pulang aman banget ya. Ketika pulang kan itu kan kamu pulang mau nggak mau kan kamu melatih jalan yang sama tuh. Iya, entah kayak aku jadi punya kayak mindset gini loh, mungkin setiap kali aku ngalamin itu setiap malam. Malam kalau udah menjelang pagi gitu udah nggak ada ngerasa apa-apa. Ya mungkin karena memang kalau bener omongan orang-orang zaman dulu kalau misalnya waktu malam itu memang waktunya mereka. Iya, jadi kayak lebih sensitif ke akunya. Kalau tapi habis itu ya udah aman. Cuma mungkin ya setiap kali ngelewatin tempat kayak gitu mesti pusing sih kalau aku, mesti sama sesak napas.
Jadi kalau yang pengalaman kedua itu lebih nggak banyak kerasukan sih, cuma Enggak. kayak kamu diikuti emang. Jadi kayak dia tuh mau aku ngedeketin aku, tapi Nggak bisa. kayak gitu. Karena lebih sensitifnya di pantai selatan sih, banyak banget. Kayak di pantai selatan itu. Jadi setelah kamu turun gunung, jadi pulang dari gunung itu terus kamu ada acara lagi. Tahun depan kan setiap tahun kan pasti Ada untuk jurusanku fish camp. kan ada fish camp ya, itu setiap kali fish camp, Fish camp. 3 kali ikut fish camp, 3 kali juga kerasukan. Dan terakhirnya nggak pernah ikut lagi. Terakhir itu kayak perpisahan kan, udah mau perpisahan itu kayak gitu. Dari 3 fish camp ini deh. 3 kali ya berarti ikut fish camp ya. 3 kali fish camp ini kerasukan mana yang paling parah sehingga akhirnya membuat teman-temanmu tuh nggak bisa Meninggal ya. Yang pertama, jadi pertama kali aku kena itu yang paling parah. Terus makanya dari fish camp kedua ketiga aku yang paling dilindungi lah sama temen-temenku. Untung aku bersyukur sih punya temen cowok-cowok, soalnya mereka lebih ngerti, makanya aku lebih suka temen cowok. Ya karena mereka juga punya kemampuan itu jadi melihat ya hal yang tak kasat mata jadi itu. setiap apalagi kalau udah mau menjelang maghrib kayak gitu ya, aku pasti kayak kamu kemana, kayak dia lebih kayak mereka lebih care banget sama aku tuh pas mau maghrib kalau udah main di pantai. Nah terus tanya lagi nih, selain pantai sama gunung, pernah nggak kamu tanpa teman-temanmu terus tiba-tiba kerasukan? Jadi ketika nggak di pantai, nggak di gunung, mungkin ketika kamu di rumah atau di kos, ya kan? Kalau itu sih kerasukan sadar mungkin nggak, cuma aku tuh tipe orang kalau udah marah itu kayak berasa bukan aku setiap kali kalau aku marah. Ngeri nggak tuh? Jadi kalau aku setiap moodnya lagi jelek itu lebih senang diem daripada nanti kalau aku ngeluapin marahku itu bukan aku yang keluar. Jadi kamu kayak jadi orang lain gitu. Betul. Jadi jadi selain di pantai, itu nggak pernah kerasukan. Enggak, jangan sampai Mbak juga nggak mau. Ya siapa tahu ya ketika lewat ke rumah sakit atau ke apa gitu terus ada yang Kalau itu sih ngintip enggak. ke kamu, Ngikutin. Ngikut. tentu ngikutin. Enggak kok. Cuma kalau ke pantai itu emang keseringannya kayak gitu sih. Setiap kali nyoba ke pantai, entah itu buat main atau gimana, itu pasti aja ada kejadian, entah itu hujan atau apa. Setiap kali ke pantai selatan, kok niatnya emang mau main. Makanya teman-teman bilang kalau misalnya pergi sama Vina itu selalu hujan, selalu nggak safe. Iya betul. Iya, makanya lebih cenderung mainnya ke mall sih daripada ke sana. Apalagi ya kalau terkait kerasukan selama ini bisa dihandle ya, tapi kamu memang nggak mau belajar, misalnya kayak temanmu itu kan dia ketika kerasukan dia bisa untuk Kontrol diri sendiri. Tapi kalau kamu apakah memang dari kamunya Pengen berarti? cuma masih belum tahu caranya, susah kan. Pengen nyoba sih, cuman aku tuh kebentrok sama takut sama diriku sendiri aja sih kalau masalah kayak gituan. Apa yang kamu takutin? Takut aja, soalnya aku Nah tadi kan kamu bilang nggak tatak kan, maksudnya nggak tatak ini gimana? nggak tatap kalau misalkan aku berinteraksi komunikasi langsung sama mereka mungkin ya kayaknya belum kuat, tapi tuh pengen. Jadi kamu tuh belum siap untuk nerima keluh kesah. Kan biasanya kalau bareng-bareng kayak gitu kan memang kalau mau bisa tahu orang yang lihat dia itu kan banyak komunikasi. Betul. Berarti Mungkin cuma ibaratnya orang tuh cuma tatapan mata doang dari kayak gitu. terus kamu udah takut jadi nggak bisa ngedakin. Kok ya udahlah kayak gitu. Emang yang selalu kamu temuin itu adalah sosok-sosok yang
benar-benar menakutkan atau terkadang apa namanya, wajahnya itu sebetulnya nggak serem? Cenderung biasa aja sih, cuma sosok aja. Nggak kayak kecilanku itu kan lebih sering lihat bener-bener wujud aslinya kayak mukanya ya. Ini mungkin cuma kayak sosoknya aja, kayak sosok hitam putih berbulu pun itu aku nggak berani kalau misalkan lihat mukanya kayak gitu, nggak berani. Jadi cuma bagian tangan jelas itu. Jadi kamu tuh belum mau untuk komunikasi. Betul. Jadi akhirnya membuat kamu nggak dulu deh. Jadi akhirnya ketika kamu gitu. ketika kamu mau kerasukan pun, ketika mau kembali Berontak, belum bisa. Pengen sih. Harus belajar sama orang yang sudah biasa. Ya mungkin habis ini mau diperdalam. Beneran. Sudah siap berarti. Amin. Yes. Ya, itu tadi kisahnya Vina tentang kisah-kisah mistisnya dia. Salah satunya adalah tentang kerasukan. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi cerita selanjutnya, ya, ceritanya Vina di episode-episode selanjutnya. Tetap di Maria Hadik channel. Stay at home, stay healthy. Rajin cuci tangan. Ya, pokoknya jaga kesehatan. Kesehatan, gengs. Bye.